Peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa kelam di zaman Orde Baru. Peristiwa Malari merupakan singkatan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue ke Indonesia dan juga kisru investasi asing saat itu. Jumlah korban peristiwa Malari adalah 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, 750 orang ditangkap. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak terus video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Peristiwa Malari terjadi ketika Perdana Menteri Jepang atau PM Jepang Kakue Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974. Mahasiswa merencanakan penyambutan kedatangan pimpinan negeri Sakura itu dengan demonstrasi. Namun, aksi yang direncanakan damai itu berakhir ricuh. Penyebab malapetaka ini sebenarnya tidak sederhana dan telah terpupuk sejak awal 1970-an. Pecahnya protes pada pertengahan Januari 1974 yang berubah menjadi insiden itu secara garis besar dilatar belakangi masalah ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan karena kecewa dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka menolak kebijakan Orde Baru bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi. Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sejarawan Aspi Warman Adam melihat dua sudut pandang dalam peristiwa ini. Pertama, sebagai bentuk demonstrasi mahasiswa menentang modal feodal asing, terutama Jepang. Kedua, bentuk ketidaksenangan kaum intelektual terhadap asisten pribadi atau ASPRI Presiden Soeharto, yaitu Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Sumitro. Dia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Pencopotan juga menimpa orang-orang terdekat Sumitro. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN, Sutopo Juwono, dicopot dan digantikan oleh Yoga Sugama. Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang saat itu menjadi penggerak para mahasiswa berdemonstrasi, Hariman Siregar, dinyatakan bersalah oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara. Tuntutan pembubaran ASPRI tercapai. Lembaga asisten pribadi presiden pun dibubarkan. Meski begitu, mantan pimpinan ASPRI Ali Murtopo dipindah tugaskan ke BAKIN. Hingga saat ini, dalang utama di balik kerusuhan peristiwa Malari belum diketahui. Peristiwa ini telah bermula sejak 9 Januari 1974. Hari itu, sebelum kedatangan Tanaka, demonstrasi mahasiswa menentang para ASPRI presiden di Jakarta dan Bandung terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Sujono Humardani dan Tanaka. Kemudian pada 11 Januari, Soeharto menerima delegasi dewan-dewan mahasiswa. Mereka menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah. Mereka menilai operasi khusus atau OPSUS yang dipimpin Ali Murtopo memiliki kekuasaan yang besar melebihi pemerintah dan parlemen. Namun pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Soeharto tidak menghasilkan apa-apa. Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah apel siaga mahasiswa di kampus UKI pada 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Jepang dengan gerakan aksi. Mereka mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka. Pada 14 Januari 1974 malam, ratusan mahasiswa telah berada di sekitar lapangan Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan Tanaka bersamaan dengan putrinya Makiko beserta rombongan pejabat Jepang. Karena situasi tak kondusif, maka Soeharto menggunakan helikopter untuk menjemput rombongan Tanaka. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diduga oleh para mahasiswa, sebab mereka berencana mencegat Soeharto dan Tanaka di daerah bandara sebelum menuju istana.
Mahasiswa sangat kecewa karena gagal menyampaikan aspirasi mereka terhadap Tanaka dan putrinya. Malam hari itu juga, para mahasiswa kemudian berkumpul di kampus Universitas Indonesia atau UI. Diskusi ini dipimpin Hariman Siregar. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengumpulkan mahasiswa dalam rencana gerakan esok paginya. Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga ditunjuk sebagai koordinator aksi dari Dewan Mahasiswa UI. Universitas Trisakti diputuskan sebagai titik awal gerakan. Pada 15 Januari 1974, aksi yang telah direncanakan itu pun kemudian dijalankan. Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, massa akan berkumpul di lapangan Monas. Massa pimpinan Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga itu berkumpul dulu di halaman UI sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sebelum akhirnya bergerak ke titik awal aksi di Universitas Trisakti. Namun, dalam perjalanan menuju kampus Trisakti, telah terjadi beberapa perkembangan. Pertama, semakin lama massa semakin bertambah oleh bergabungnya massa yang telah menunggu di jalanan antara Salemba dan Grogol. Kedua massa akhirnya terpencar menjadi dua bagian besar. Sebagian bergabung dengan lapangan Monas dan sebagian lainnya menuju Trisakti. Massa yang berkumpul di Universitas Trisakti akhirnya bergerak memakai kendaraan ke pusat gerakan di lapangan Monas dan daerah seputar istana. Tujuan mereka jelas untuk menemui Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka demi menyampaikan 3 tuntutan rakyat atau Tritura Ihwal, pembubaran asisten pribadi, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Tapi rencana berjalan di luar kendali. Aksi damai menyampaikan Tritura itu berubah aut-autan. Massa, entah dari kalangan mahasiswa, koordinasi atau bukan, bertindak beringas dan menjadi anarkis. Melihat hal ini, Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga kebingungan dan tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya mengingatkan agar mahasiswa tidak melakukan pengerusakan. Menurut pengakuan Panglima Kamtib Jenderal Sumitro, pihaknya kemudian menemui massa untuk menenangkan kericuhan. Namun massa kian marah karena dirinya memakai mobil buatan Jepang. Dari mobilnya, Sumitro berjanji untuk melakukan audiensi antara mahasiswa dan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Massa kemudian menjawab bahwa mereka tak butuh dialog ruangan, sebab sebelumnya mereka sudah bertemu Soeharto dan tanpa hasil apapun. Sumitro juga sempat mengancam mahasiswa, pelaku pengerusakan dianggap sebagai pengkhianatan kepada negara. Namun ancaman itu tidak digubris. Dia kemudian menyuruh pasukan keamanan untuk menahan mahasiswa agar menjauhi istana. Kerusuhan semakin melebar dengan aksi gabungan antara mahasiswa dan masyarakat. Pengerusakan dan pembakaran kendaraan juga dilakukan tidak hanya milik pribadi. Kendaraan milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kini TNI, juga kena imbas. Kantor Astra yang terkenal sebagai importer Jepang termasuk showroom turut diamuk massa, termasuk perusahaan PT Insan Apollo, PT Subaru, dan perusahaan lainnya. Mobil dan motor yang ada di dealer dirusak dan dihancurkan, terutama mobil buatan Jepang. Menjelang sore, proyek Senen yang sudah dijaga aparat keamanan juga tidak terselamatkan. Pusat pertokoan terbesar di Jakarta itu dirusak dan dijarah. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke daerah itu tidak dapat berbuat banyak karena juga ikut dirusak. Di malam hari, sebuah insiden proyek Senen menyebabkan aliran listrik terputus ke daerah itu. Gerakan anti Jepang kemudian meluas menjadi gerakan anti kemewahan dan kemaksiatan. Menurut berbagai sumber, dalam kerusuhan 15 dan 16 Januari itu, 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 luka ringan, dan 755 orang ditahan. Sementara itu, 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. 144 bangunan dan 1 pabrik rusak atau terbakar, dan sejumlah 160 kg emas hilang dijarah.
Tragedi-tragedi berdarah seperti ini menjadi catatan sejarah dalam perjalanan demokrasi Republik Indonesia ini. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya dan Indonesia bisa bersatu padu menjadi suatu negara yang benar-benar demokrasi. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.